Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nadila dengan NIM 2030110010 dari jurusan Tadris Kimia di IAIN Batu Sangkar pada mata kuliah Kimia Dasar 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mencari jawaban dari soal tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab dan menjelaskan bagaimana mencari jawaban dari pertanyaan berikut ini. Yang pertama yaitu 0,5 meter kubik gas dipanaskan pada proses isobarik, volumenya menjadi 2 meter kubik. Jika usaha luar gas tersebut 3 dikali 10 pangkat 5 Joule, besar tekanan gas sekarang adalah. Di sini kita cari dulu diketahuinya. Di mana yang diketahui? Yang pertama ada volume pertama atau V1 sama dengan 0,5 meter kubik. Lalu V2-nya diketahui 2 meter kubik. Lalu ada usaha, yaitu dilambangkan dengan W, yaitu 3 dikali 10 pangkat 5 Joule. Dan ditanya itu yaitu P, yaitu tekanannya. Berapa besar tekanan gas sekarang? Itu sekarang kita masukkan ke rumus, di mana rumusnya yaitu W sama dengan P dikali delta V, di mana W sama dengan P, kita turunkan delta V-nya menjadi V2 dikurang V1. Jadinya kita masukkan nilainya, W yaitu 3 dikali 10 pangkat 5 sama dengan P, ditanya P, V2-nya yaitu ada 2 dikurang 0,5. Jadi 3 dikali 10 pangkat 5 P dikali 2 dikurang 0,5 kan 1,5. Lalu kita pindah ruaskan. Jadinya P sama dengan 3 dikali 10 pangkat 5 per 1,5. Jadinya di sini kan bisa 3 dibagi 1,5 kan 2. Jadi P sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 PA atau Pascal. Jadi ini jawaban dari nomor 1. Baiklah, selanjutnya yaitu nomor 2. Yaitu soalnya gas dalam ruang tertutup bersuhu 42 derajat Celcius dan tekanan 7 atmosfer serta volumenya 8 liter. Apabila gas dipanasi sampai 87 derajat Celcius, tekanan naik sebesar 1 atmosfer, maka volume gas adalah. Di sini kita cari dulu diketahuinya. Nah, diketahui tadi sudah ada V1-nya kan, V1-nya itu 8 liter. Lalu ada T1. T1-nya tadi 42 derajat Celcius. 42 derajat Celcius. Di sini kita tambahkan 273 jadinya 300 Kelvin. Lalu ada T2. T2-nya ada 87 derajat Celcius. Di sini kita tambahkan juga 273. Jadi 87 ditambah 273 yaitu hasilnya 360 K atau Kelvin. Jadi di sini juga ada P1. P1-nya 7 atmosfer dan P2 ada 7 ditambah 1 jadinya 8 atmosfer karena dia naik sebesar 1 atm, jadi ditambahkan 1 jadinya 8 atmosfer. Jadi di sini ditanya yaitu V2-nya. Di sini kita pakai rumus gas ideal. Di mana rumusnya itu kan PV sama dengan nRT. Jadi di sini karena dia ada 2, V1, V2, T1, T2, P1, P2, jadinya kita per. Jadi di sini per. Di sini P1, V1, N1, R1, T1. Jadi di sini ada P2, V2, N2, R2, dan T2. Jadi di sini karena R-nya kan tidak diketahui kan, jadi kita coret saja. Kita hapus. Jadi tinggal P1, V1 sama dengan T1, lalu P2, V2 sama dengan T2. Jadi di sini P1, V1 per P2 kali P2 sama dengan T1 per T2. Kita masukkan saja nilainya. T1-nya ada 7 dikali 8 per
P2-nya ada 8 dikali V2, karena V2 ditanya. Lalu T1-nya 300 per 360. Lalu di sini 7 dikali 8 kan hasilnya kan 56 per 8 dikali V2, 300 per 600. Maaf, 360. Lalu di sini kita kali silang ya. Jadinya V2 sama dengan 356 dikali, itu sama dengan 56 dikali 360 per 8 dikali 300. Jadi 56 dikali 360 hasilnya yaitu 20.160 per 8 dikali 300 itu hasilnya 2.520. Jadi kita coret, jadi tinggal 2016 per 252. Jadi hasilnya V2 sama dengan 8 liter. Jadi ini jawaban untuk nomor 2. Baiklah, soal selanjutnya yaitu soal nomor 3. Sebuah mesin bekerja pada reservoir bersuhu tinggi 500 K dan reservoir bersuhu rendah 350 K. Mesin tersebut menghasilkan usaha sebesar 104 Joule. Efisiensi mesin tersebut adalah, di sini sudah diketahui T1-nya yaitu 500 K. Lalu T2-nya ada 350 K. Dan usaha kan di satuannya yaitu W, yaitu tadi ada 104 Joule. Jadi di sini kita masukkan ke dalam rumus. Jadi efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Jadi 1 dikurang T2-nya kan 350 per 500 untuk T1. Jadi kita samakan penyebutnya dulu. Jadinya 500 per 500 dikurang 350 per 500. Jadi 500 dikurang 350 yaitu 150 per 500. Jadi 150 per 500 itu kan sama dengan 1 per 3. Karena dia efisiensi, kita jadikan dia ke dalam persen. Jadinya 1 per 3 dikali 100%. Jadinya jawabannya 30%. Jadi efisiensi untuk nomor 3 jawabannya yaitu 30%. Baiklah, selanjutnya soal nomor 4. Yaitu 1, meter kubik gas helium yang bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 87 derajat Celcius. Jika tekanan gas helium 2 kali 10 pangkat 5 N per M kuadrat, gas helium melakukan usaha luar sebesar. Di sini pada soal nomor 4 ini termasuk pada proses isobarik, yaitu proses isobarik. Jadi di sini kita masukkan diketahuinya. Di sini diketahui yaitu ada V1-nya. V1 itu tadi 1,5 meter kubik. Lalu juga ada T1-nya 27 derajat Celcius ditambahkan 273 jadinya 300 K. Lalu T2-nya ada 87 derajat Celcius ditambahkan dengan 273 sama dengan 360 K. Lalu di sini juga ada P, tekanannya yaitu 2 dikali 10 pangkat 5 N per M kuadrat. Pertama kan di sini kan V2 kan belum diketahui. Jadi kita cari dulu V2-nya. Kita masukkan rumus gas ideal. Jadi kunci pada soal seperti ini tuh yaitu harus hafal dulu gas ideal. Jadi rumus gas ideal yaitu PV sama dengan N kali R kali T. Karena dia ada V1 V2, jadi kita bagi juga. Jadi ini P1 dikali V1 sama dengan N1 kali R1 dikali T1. Jadinya
P2 dikali V2 sama dengan N2 dikali R2 dikali T2. Jadi di sini kan kita cuma mencari untuk V2-nya. Jadi di sini kita cari dulu P habis N, R, lalu tinggal T sama V. Jadi V1 per V2 sama dengan T1 per T2. Jadi V2 sama dengan T2 per T1, kita pindahkan luasnya, dikali dengan V1. Jadi T2-nya 360 dibagi dengan 300 dikali dengan 1,5. Jadi V2 sama dengan 1,8 meter kubik. Jadi di sini sudah kita ketahui V2-nya. Lalu kita masukkan ke rumus untuk mencari usaha luar atau W ya. Jadi di sini kita masukkan rumusnya. W sama dengan T dikali delta V. Lalu W-nya kan yang ditanya. Jadi P-nya itu kan sudah diketahui. Lalu kita turunkan lagi rumusnya. Jadi delta V itu kan V2 dikurang V1. Jadinya W sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 dikali dengan V2-nya kan 1,8 dikurang dengan V1-nya 1,5. Jadi W sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5, 1,8 dikurang 1,5 kan jawabannya 0,3. Jadi 2 dikali 0,3 kan sama dengan 6. Berarti di sini 6 dikali 10 pangkat 4 karena sudah kita ambil 0 dari 5 tadi. Jadi jawabannya W-nya yaitu 6 dikali 10 pangkat 4. Satuannya joule. Selanjutnya yaitu soal nomor 5, yaitu sebuah mesin menyerap panas sebesar 2000 joule dari suatu reservoir suhu tinggi dan membuangnya sebesar 1200 joule pada reservoir suhu rendah. Efisiensi mesin itu adalah, di sini kita cari dulu diketahuinya. Diketahui kan ada Q1 sama dengan 2000 joule. Lalu ada Q2-nya 1200 joule. Lalu di sini juga sudah, di sini ditanya yaitu reservoir. Lalu kita masukkan aja rumus reservoirnya, di mana reservoir sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1. Jadi 1 dikurang 1200 per 2000. Kita samakan penyebutnya, berarti 2000 per 2000 dikurang 1200 per 2000. Jadi 2000 dikurang 1200 kan 800 per 2000. Jadi kalau kita sederhanakan lagi kan sama dengan 1 per 4. Jadi karena dia reservoir, karena dia efisiensi, jadi kita kalikan dulu ke persen, jadinya dikali 100%. Jadi hasilnya itu 40%. Baiklah, sampai di sini video serta penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.